Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di podcast Santri Talks. Ini adalah podcast yang diinisiasi oleh Santri Institut Indonesia, lembaga wadah tempat bertemunya para alumni pesantren untuk bagaimana mengembangkan sinergi agar para alumni pesantren ini bisa naik kelas. Dengan saya sebagai host Akbar Zainuddin. Dan saya Nanang Suprayogi. Alhamdulillah hari ini kita Pak Nanang, kita kedatangan tamu yang luar biasa hari Wah, ini tamu spesial nih. Spesial nih ya. Apa kabar? Ya. Pak Ismail? Ya, terima kasih. Dr. Dingot Hamonangan Ismail. Terima kasih Pak Akbar. Alumni pesantren Gontor, lalu kemudian beliau sekarang doktor di Universitas Negeri Jakarta ya. Ya. Dan sekarang menulis buku Building Excellent Leadership dan juga sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Manajemen IKD. Ya, betul. Jadi ini Masya Allah. bukan kaleng-kaleng nih ya. Besi. Kalau nggak kaleng besi dong ya. Ya. Dahsyat. Ya, beliau memang banyak konsentrasi di ilmu manajemen Dan leadership ya. dan leadership. Oh, oke. Karena itu kita ngobrol tentang kepemimpinan Pak Ismail ya. Pak Ismail, banyak banget definisi kepemimpinannya. Menurut Pak Ismail nih, dari banyak definisi itu sebenarnya yang paling mudah deh kita pahami itu. Kepemimpinan itu seperti apa sih? Ya. Yang pertama terima kasih Pak Akbar, Pak Nanang atas undangannya dari Santri Institut ya. Dan hari ini kita bicara di awal tahun baru bicara tentang Building Excellent Leadership. Ya, ini luar biasa ini temanya ini. Secara sederhana Pak Akbar, definisi kepemimpinan, pemimpin itu kan lawan katanya pengikut. Jadi lawan kata dari pengikut. Pemimpin itu memimpin pengikut untuk ya mencapai tujuan organisasi. Jadi tidak hanya memimpin orang, tapi juga menggerakkan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan gitu, secara efektif dan efisien, dan syukur-syukur bisa mengalahkan kompetitor gitu, secara berkesinambungan. Nah itulah definisi dari kepemimpinan, maka dia harus punya indikator-indikator ya. Indikator yang pertama, pemimpin harus bisa menjadi role model. Contoh, dia meletakkan awalnya budaya organisasi. Yang kedua, pemimpin itu harus bisa memimpin, dari definisi memimpin, memelopori. Ada kata-kata yang sangat terkenal, tuthuri handayani. Kadang pemimpin itu di depan, kadang di tengah, kadang di belakang. Nah juga harus bisa menginspirasi dan memotivasi. Supaya para stakeholder, terutama SDM yang ada di perusahaan itu mau secara sukarela bekerja all out untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi kalau kita rumuskan secara singkat ya, indikator atau pengertian dari pemimpin yang terbaik itu ya dia harus bisa memimpin, menginspirasi, memotivasi, membangun tim. Jadi pastikan semua SDM yang ada di perusahaan itu tidak ada yang jadi troublemaker tapi problem solver ya, berguna secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Itu menurut saya Pak Akbar. Nah, kita kan audiens kita ini, Pak Ismail ini kan para santri, para alumni pesantren nih ya. Nah, menurut Pak Ismail nih ya, para alumni pesantren ini siap, layak nggak sih untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan? Mereka pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, pemimpin pemerintahan, pemimpin keagamaan. Layak nggak sih kira-kira? Ini saya senang sekali nih pertanyaan Pak Akbar. Ini Pak Akbar ini orang hebat ini. Dari pertanyaannya. Kenapa tidak? Bukankah yang pertama mendapatkan perintah untuk menjadi pemimpin itu mereka? Ya. Nabi kita mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihim. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Artinya adalah mandat kepemimpinan itu sejak awal sudah disampaikan ke santri.
Persoalannya adalah apakah santri sungguh-sungguh memahami perintah, inspirasi dari Nabi itu tadi. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, apakah mereka mempelajari, tahu nggak buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di muka di dunia. Apa hubungannya? Di situ adalah pemimpin-pemimpin. Pemimpin semua. Ditulis oleh Michael H. Hart. Binus masih tahu nih. Dan di situ yang nomor satu adalah Nabi Muhammad. Artinya sebagai pelanjut estafet kepemimpinan Nabi, sebagai role kita yang mengakui beliau sebagai role model, maka santri perlu mengembangkan kepemimpinannya, knowledge-nya, skill-nya, ya. Karena sudah ada sebenarnya perintah gitu. Jadi kalau dia mengaku sebagai pengikut Nabi yang hakiki, tiru kepemimpinan Nabi dan ubah lingkungannya sesuai dengan tugas kepemimpinan. Itu menurut saya Pak Akbar. Jadi layak ya? Of course, sangat layak Pak Akbar. Menarik Sangat ya. Sangat layak. Oke. Pertanyaannya, kenapa nih yang jadi leader nih dari kalangan santri ini kok belum banyak ini? Itulah tugas santri institut. Itu tugas santri institut. Jadi memang dalam buku seperti yang awalnya yang kita tulis tentang buku Building Excellent Leadership, leadership itu memang harus dipelajari. Leadership itu harus dipelajari. Ada knowledge-nya, ada skill-nya, ada attitude-nya, ada experience-nya, dan ada konteksnya gitu. Jadi kalau santri mengembangkan kepemimpinan, ya saya kira banyak alumni pesantren yang sukses ya menjadi pemimpin karena dia mau jatuh bangun bersama masyarakat ya, untuk mengembangkan talenta kepemimpinannya. Jadi ini persoalan kompetensi, mau atau tidak gitu. Yang kedua, dikembangkan atau tidak gitu. Jadi percuma ada potensi, dia tahu ada perintah amanat religiusnya, tapi kalau dikembangkan ya sulit juga Pak Nanang gitu. Apalagi kan ada konteks, ada dinamika, ada kontestasi, ada persaingan ya. Ada persaingan. Ya tentu saja ini negara demokratis, negara republik. Siapapun bisa menjadi pemimpin di sini asal itu persoalannya. Asal anak bangsa ini mengembangkan sungguh-sungguh talenta kepemimpinannya. Nah, ini menarik nih. Jadi asal mau mengembangkan. Asal mau mengembangkan. Pertanyaan berikutnya, santri itu ketika di pesantren sebetulnya sudah dibekali belum ya dengan nilai-nilai kepemimpinan gitu, sehingga dia siap nanti untuk menjadi pemimpin? Tergantung pondok pesantrennya. Tergantung pondok pesantrennya. Ya. Yang saya tahu dari yang saya pelajari, Tebuireng, Gontor, ada di Jogja. Di Jogja, pesantren tertua di Jogja itu santrinya dari berbagai daerah gitu. Jadi minimal dia ketika dia masuk pesantren dia sudah mengindonesia gitu. Karena ada kesadaran dari pimpinannya memahami bahwa pesantren sebagai sekolah kepemimpinan. Jadi direkrut dari berbagai daerah gitu. Nah, kita bayangkan nanti ketika anak ini sudah lulus pesantren, ini sudah mengindonesia. Sudah pernah tidur sama orang sekelas sama dari berbagai daerah. Itu satu. Yang kedua, knowledge yang diajarkan di situ apa? Relevan nggak dengan kebutuhan modern hari ini? Nah, bagaimana pengetahuan tentang kemasyarakatannya, pengetahuan tentang leadership-nya, pengetahuan tentang industri modern, bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kalau dirunut kira-kira apa saja poin-poin nilai yang memang harus didapatkan oleh santri gitu supaya nanti dia bisa jadi pemimpin. Ya, jadi memang ini bagus Pak Nanang. Ini ada sekolah kepemimpinan ini kompleks ya. Kompleks sesuai dengan konteks dan tantangan kepemimpinannya. Saya juga kaget, ternyata ada sekolah para presiden. Ternyata ada sekolah para pemimpin di dunia. Jadi kalau ada sekolah-sekolah terbaik di muka bumi ini, ya, ternyata dari sana ada dari sana sudah didesain sedemikian rupa kurikulumnya, interaksi antar siswa dengan guru, dengan mentor, dengan praktisi-praktisinya. Sehingga begitu keluar dia nanti siap menjadi pemimpin, tidak hanya pemimpin nasional tapi pemimpin dunia. Ya. Karena di situ ada putra raja, ada putra konglomerat, ada jadi secara sadar didesain gitu. Nah, pesantren harus seperti itu. Isi kurikulumnya apa aja tuh poin-poin yang menarik? Tadi saya katakan kepemimpinan ya, tugas pemimpin itu adalah memimpin organisasi, sumber daya organisasi untuk eksis, untuk memenangkan persaingan gitu. Nah, jadi yang pertama yang harus dia pemimpin yang harus dikuasai adalah
tentang manajemen sumber daya manusia. Mengelola manusia. Mengelola. Yang kedua dia paham organisasi, dinamika organisasi, konflik organisasi. Ya, lalu yang berikutnya adalah pengetahuan tentang kemampuan berinteraksi dengan banyak kalangan dan juga kemampuan membangun tim. Membangun tim dan tentu saja mengelola finansial. Perlu dia ketahui karena memang urusan organisasi, urusan korporasi hari ini kan sangat kompleks sekali gitu. Santri jika ingin masuk ke menjadi pemimpin ya pada awalnya dia perlu mengetahui menguasai satu hal di bidangnya dan dia yang terbaik gitu. Mungkin ini Pak Nanang, tadi Pak Ismail ini menjelaskan tentang knowledge, skill, attitude. Mungkin bisa dijabarkan lebih jauh nih. Yang dibutuhkan seorang pemimpin, knowledge-nya itu apa, skill-nya itu apa, dan attitude-nya seperti apa? Iya, ini luar biasa nih pertanyaan. Jadi itu kalau standar BNSP itu, Badan Standar Nasional itu kompetensi pengetahuan pengetahuan seorang pemimpin itu minimal dia harus critical thinking. Karena dia akan banyak nanti mengambil keputusan apakah dia bisa berpikir secara jernih, memahami akar masalah dengan benar gitu. Karena dia jadi pemimpin. Jangan sampai pemimpin itu tidak smart gitu kan. Tidak smart satu. Itu yang pertama. Yang kedua dia harus memahami psikologi sosial gitu. Ya, dia harus banyak karena dia akan banyak berinteraksi nanti dengan latar belakang karyawan yang beragam dan juga stakeholder organisasinya, tergantung organisasinya apakah lokal, nasional atau global. Sekarang kan kita sudah world class people, jadi dia harus paham itu knowledge-nya, ya skill-nya harus berorganisasi ya. Dan banyak organisasi-organisasi hari ini kalau kita tahu ada HIPMI Syariah, di situ kumpul para pengusaha-pengusaha, dia belajar mulai dari anggota, dari anggota kemudian jadi pengurus, kesekjenan sampai menjadi elit organisasi itu ada Kadin gitu untuk para pengusaha. Juga kita ada KNPI itu untuk pemuda-pemuda gitu, ada HMI, ada PMII, ada IMM. Jadi banyak organisasi ekstra memang tujuannya untuk menggodok pemimpin. Nah anak-anak santri-santri saya sarankan masuk ke sana. Nah, karena di situ banyak melahirkan pemimpin-pemimpin yang hari ini memimpin kita di Republik ini lahir dari organisasi-organisasi tadi. Jadi jangan hanya kuliah ansih gitu. Nah, nanti dari situ juga akan terlihat kalau soal karakter nggak usah diajarin santri lah. Mereka spiritual ini etikanya udah bagus itu. Karena etika religiusnya udah bagus ya. Nah itu jadi skill, knowledge, attitude. Dan yang saya lupa tadi pengalaman Pak Akbar. Experience. Saya mengamati ini Pak Nanang, orang yang berkiprah. Jadi ada leveling kepemimpinan, ada tingkat kampus, tingkat nasional, regional, tingkat nasional, tingkat internasional. Rata-rata yang memimpin kita hari ini anak-anak pengamatan saya dan pengamatan itu adalah bahwa yang rata-rata memang dulu waktu mudanya dia sudah berkiprah di organisasi level nasional. Dan itu mempengaruhi Pak Akbar. Level nasional. Jadi kalau dia di HMI, di PBHMI, dia di PMI sempat sampai di PBPMI atau PBPII. Atau ada organisasi-organisasi lain GMKI tapi dia nasional. Nah di saat itulah dia terjadi interaksi ya antar aktivis-aktivis level nasional yang hari ini kemudian menjadi pemimpin. Nah, apalagi di kita ini networking itu sangat penting dalam kepemimpinan Pak Akbar. Anda temannya siapa gitu kan? Circle Anda siapa gitu? Anda ikut organisasi mana gitu? Nah jadi kalau mau santri lebih banyak porsinya ya harus banyak memasuki pintu-pintu penggodokan para pemimpin tersebut. Jadi ketika nanti dia kuliah setelah lulus dari pesantren, ketika kuliah, dia harus menajamkan, mengasah skill, knowledge, attitude, ya termasuk experience di wadah-wadah organisasi yang ada di kampus. Ya, ada di kampus dan ada di korporasi profesional, organisasi profesi dan di masyarakat. Muhammadiyah banyak melahirkan pemimpin, NU banyak melahirkan pemimpin, Al-Wasliyah, Persis dan lain-lain gitu. Nah, harus masuk di sana gitu. Nah, nanti pintu-pintunya kalau istilah guru saya, Jansen Hulman Sinamo, pintu-pintu elit itu nanti akan kumpul di sana.
Apakah di MUI misalkan, mereka kan masuk di MUI atau di apalagi organisasi ICMI, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim, atau nanti di Kadin, organisasi profesi Kadin. Kalau saya tidak salah sama Sekjen ini kan asosiasi profesi di Kadin ya, HIPMI, Gapeknas, Gapensi dan Gapensi gitu. Nah, Santri harus banyak masuk ke sana gitu. Pelan-pelan, tidak ada langsung elit gitu kan. Masuk dulu di anggota departemen, ketua departemen, lalu wasekjen, lalu sampai pengurus harian gitu. Nah, tadi harus ada knowledge, ada skill, ada attitude and dan experience. experience. Masuklah di organisasi-organisasi. Nah, untuk masuk kan gampang, tinggal daftar aja. Tapi kemudian untuk bisa terpilih masuk ke dalam struktur, kira-kira apa tipsnya gitu supaya kemudian terpilih, syukur-syukur sampai kepada level yang tinggi, jadi sekjen, jadi ketum gitu. Ya, biasanya organisasi-organisasi tersebut, jadi sekarang kan zaman sosmed ya, zaman digitalisasi, jadi anak santri itu harus mulai ikut komunitas-komunitas, apakah di Facebook atau di Instagram atau di mana. Biasanya organisasi-organisasi itu ada kegiatan-kegiatan. Ada HIPMI goes to pesantren, HIPMI goes to kampus, HIPMI itu loh. Di situ kemudian mereka menjadi peserta pelatihan, lalu ikut komunitas, lalu lama-lama nanti ada kegiatan-kegiatan dia ikut sehingga dia dapat informasi. Nah, ketika ada rekrutmen dia masuk. Gitu. Jadi memang harus aktif. Namanya pemimpin. Artinya kan? Dia harus menonjolkan maziahnya ya. Harus menonjolkan, ya. Harus menonjolkan kemampuan yang dia miliki. Kemampuan yang dia miliki. Jadi jangan ragu untuk tampil begitu ya. Sehingga memang layak untuk dipilih sebagai pengurus begitu. Itu satu, yang kedua memang harus diperbanyak organisasi alumni pesantren. Mungkin santri institut ya untuk memfasilitasi. Ya, yang pasif, santri-santri yang potensial tapi yang pasif mungkin difasilitasi oleh para senior, diundang ya. Ini yang menarik nih, Pak Ismail. Jadi kita tuh suka melihat ya di pesantren-pesantren ada pelajaran tentang ayo kita bertawadu. Jangan sombong. Ya kan? Takabur begitu. Apakah nilai-nilai ini menjadi penghambat atau bagaimana kita memahami tentang tawadu, tentang jangan takabur itu dalam konteks menjadi pemimpin? Ya, jadi takabur itu kan sifat hati ya, sifat pribadi yang tahu itu yang bersangkutan dengan Allah. Kalau takabur itu. Tapi yang kita tahu bahwa ada sifat yang bagus dari Nabi itu tablik. Tablik itu mempromosikan kebaikan yang kita lakukan. Jadi dalam konteks itu tadi pengembangan potensi, ya marketing, branding, hari ini namanya disebut branding, promosikan kebaikan. Artinya tampilkan saja. Tampilkan. Whatever nanti komunitas netizen itu mengatakan, wah ini show off gini, wah ini flexing. Beda sedikit tuh antara percaya diri. Nah, ini menarik ya. Percaya diri dan tip apa nih batas garis? Mungkin garis yang perlu kita pertegas antara percaya diri dengan sombong. Ini kira-kira garis yang membedakan apa nih? Niat dari pribadi. Ya Allah, saya niat mempromosikan kebaikan saya hari ini supaya bermanfaat buat orang lain gitu kan. Karena mempromosikan kebaikan gitu. Jadi apalagi dunia sosmed itu tergantung siapa yang posting gitu. Jadi lebih baik itu diisi orang-orang baik ya dari pesantren, menceritakan kebaikan-kebaikannya, nilai-nilainya, sehingga menjadi kalau big data itu menjadi sumber preferensi, menjadi sumber algoritmanya nanti gitu. akan mengarahkan ketika misalnya si santri itu banyak memposting atau kemudian banyak mengkomen, banyak berinteraksi di topik-topik tertentu, maka algoritmanya akan mengarahkan ke sana. Nah, ya. misalkan kalau santri menceritakan bagaimana Nabi itu dikelilingi pemimpin-pemimpin hebat, bagaimana Nabi itu dikelilingi orang-orang kaya, ya kan? Bagaimana Nabi itu dikelilingi orang-orang yang sangat beretika, bagaimana Nabi itu dikelilingi oleh anak-anak muda, bagaimana Nabi itu dikelilingi orang para pecinta ilmu gitu. Itu kan kemudian akan mempengaruhi
oh kalau kita mau jadi pemimpin berarti harus itu dong. Harus tampil, Harus tampil. harus menyampaikan dia yang punya. Iya, Berani. Berani, Percaya harus berani, diri ya. percaya diri. ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk mempromosikan kebaikan yang dia miliki, keistimewaan, knowledge, skill tadi yang semuanya ya. Ada satu kata-kata yang sangat bagus dari orang besar. Reputation give you over how the what we judge you gitu. Orang harus kita kasih tahu siapa kita gitu. Siapa Akbar Zainuddin? Akbar Zainuddin motivator manjanda wajada. Kenapa? Karena di branding. Di branding. Jadi kalau orang mau tahu tentang motivasi, kerja keras, keuletan, ya ada ahlinya gitu. Jadi harus branding. Didik orang untuk mengenali siapa kita. Artinya santri-santri yang sekarang ini katakanlah masih di pesantren atau baru lulus ya, kalau nanti pengen menjadi leaders, harus tampil dari sekarang. Dan bangun personal branding sejak dini. Gitu. Jadi tampil di berbagai kesempatan, termasuk di medsos ya, agar kemudian dia semakin terasah dan kemudian algoritmanya juga mengasah dia untuk kemudian tampil ya di permukaan. Ya, dan biar dikenal orang kan. Ketika kita bicara Nanang Suprayogi, siapa dia? Oh, dia santri penjelajah dunia. Kenapa? Karena di branding melalui bukunya. Gitu. Kalau dia diam saja siapa yang tahu? Yang tahu hanya dia dan Tuhan. Allah gitu. Itu. Jadi sebetulnya santri ini kan sudah banyak ya. Walaupun mungkin kita tidak mengenal secara utuh, tapi adalah contoh-contoh santri yang berhasil jadi leader. Oh, mungkin iya, bisa iya. disebutkan Siapa? gitu. Siapa Oh, iya, gitu iya, yang iya, kemudian bisa iya, kita iya, jadikan iya. sebagai contoh gitu, keteladanan gitu. Iya, banyak sebenarnya. Tapi kalau kita sebutkan 2-3 nama, itu Gus Dur tuh santri banget itu. Presiden ya. Presiden. Dia sampai jadi presiden. Ya. Kontribusi dia terhadap perdamaian agama-agama sangat besar sekali. Kontribusi dia dalam membangun kemanusiaan. Nah, tapi persoalannya Gus Dur itu mencapai titik itu melalui jatuh bangun itu. Membangun kantong-kantong NU, membangun SDM. Dan tidak mulus juga ya. Tidak mulus juga. Banyak perjuangan ya. Iya, itulah menghadapi kekuasaan. Ya, suka duka, ya betul, suka duka Oke. pemimpin memang gitu kan. Ada kadang di atas, kadang di bawah, ada fitnahnya, ada ujiannya macam-macam. Yang kedua, Ketua Pembina Dewan Santri Institut, Kiai Ma'ruf Amin. Bapak Syariah Indonesia, ya, beliau sukses tidak hanya di MUI, juga sama membangun karir from zero to hero dari bawah. Dia dari di MUI, seluruh strata dia lewati, di PBNU, and so on gitu. Dan salah satu karya beliau yang sangat luar biasa membangun ekonomi syariah di Indonesia gitu. Nah itu ya contoh pemimpin yang tidak hanya mengembangkan potensinya, tapi juga melembagakan gitu. Menggerakkan sebuah masyarakat, sebuah peradaban gitu. Orang-orang menggerakkan anggotanya. Jadi boleh nggak saya simpulkan itu leadership itu adalah the art of influencing people gitu. Bagaimana seni untuk mempengaruhi orang supaya dia mau untuk bergerak sesuai dengan visi misi yang kita tuju gitu ya. Itu tadi yang saya katakan yang dimiliki oleh Gus Dur, dimiliki oleh Kiai Ma'ruf Amin ya. Dia bangun masyarakat syariah, dia bisa memakai ekonomi syariah, dia gerakkan orang. Ya kan ke sana gitu. Sekarang kita lihat banyak komisaris syariah, banyak perbankan syariah, banyak bisnis syariah gitu. Ini salah satu pengaruh dari pemimpin gitu. Nah, dia pengaruh dari pemimpin. Begitu diyakini sebuah nilai, maka nilai itu dilembagakan gitu. Itulah pentingnya menjadi pemimpin. Maka santri harus jadi pemimpin. Nah ya, karena gini, data dari Kemenag ya, saya baca sekilas tadi di medsos itu di online, paling tidak ada 42.000 Santri, lembaga pesantren. Yes, 42.000 ya, 42.000 dengan sekitar 3 juta santri. Iya. Dan alumninya jutaan tentunya. Alumni itu jutaan. Nah, dari sekian banyak yang baru muncul di tingkat nasional, katakanlah tadi disebut Gus Dur, Kiai Ma'ruf Amin, ya kan? Kita butuh banyak leader-leader dari santri dan alumni pesantren ya. Nah, ini yang ya semoga dengan penjelasan dari Dr. Ismail ini bisa memberikan insight ya kepada para santri, alumni pesantren untuk juga tampil lebih banyak sehingga bisa jadi pemimpin di kancah nasional ya. Jadi apa pesannya ini? Buat Pesannya, para santri, alumni pesantren. Antumul a'lau.
In kuntum mu'minun. Itu sebuah ayat mengatakan, jadi santri itu kalau yakin santri itu pewaris para nabi, ya, pewaris nilai-nilai kebaikan, bumikan gitu. Implementasikan dengan menjadi pemimpin gitu kan. Dengan melembagakan secara demokratis gitu. Indonesia negara demokratis, ruang-ruang itu sudah disiapkan, ikuti prosedur dan jadi pemimpin. Masuk di Kadin, masuk di HIPMI, masuk di Gapensi, masuk di MUI, masuk di masyarakat ekonomi syariah, pusat-pusat keunggulan itu dimasuki. Secara demokratis dengan mempersiapkan kompetensinya, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya. Nah, last but not least, tapi jangan lupa gojlok diri gitu. Satu lagi nih yang menggelitik nih. Kan terkadang semua orang pengen jadi pemimpin, kan menikmati kan. Seorang punya kekuasaan enak lah ya. Bisa melakukan karena punya kuasa. Tapi kan dia harus ditopang oleh kebutuhan utama, kebutuhan dasar, finansial. Kalau dia belum aman secara finansial, dia kan mungkin akan mikir bagaimana supaya aman dulu dapurnya gitu. Jadi kawan-kawan itu akhirnya, aduh kalau masuk organisasi nanti saya malah misalnya kuliahnya nggak lulus, jadi lama. Kalau masuk organisasi nanti saya nggak bisa sambil ngajar, nggak bisa sambil kerja, sehingga nggak aman finansial. Ini mensiasatinya gimana? Bagus ini pertanyaan cerdas ini. Jadi Pak Nanang Suprayogi yang saya hormati, jadi organisasi itu terdiri dari banyak variabel, banyak unsur yang terjadi di sana. Ada orang yang punya duit, ada orang yang punya ide, ada orang yang punya networking, ada orang yang punya resource, ada orang yang punya ilmu dan tenaga gitu. Gabung aja. Kalau kamu punya tenaga, gabung saja. Walaupun hanya bikin-bikin kopi di organisasi dibutuhkan tenaga. Atau Anda nggak punya duit, nggak punya networking, Anda bukan turunan siapa-siapa, tapi punya ide brilian, masuklah di organisasi. Contohnya saya masuk jadi wakil ketua umum IKADIM, modalnya apa? Apa modalnya? Intelektual. Saya punya ide, saya mau bekerja untuk organisasi, dan orang melihat, orang menilainya gitu. Akhirnya diakomodir. Saya sudah periode kedua nih menjadi wakil ketua umum di IKADIM gitu. Nah, mestinya kan orangnya siapa? Mau hartanya berapa? Jabatannya apa? Kan begitu. Nah, biasanya di level elit memang itu, Pak Akbar. Hari ini modal finansial ya, itu penting di level elit. Tapi di organisasi profesi kan intelektual dong. Kalau di organisasi ulama kan tadi pengalaman dia menapaki tangga-tangga organisasi seperti MUI, ya tentu keulamaan gitu. Kita tidak pernah dengar rekrutmen ketua majelis ulama berdasarkan finansial kan tidak. Nah, itu artinya masukilah organisasi-organisasi sesuai dengan keahlian kita. HIMSI kan, himpunan mahasiswa, himpunan psikologi, para psikolog. Ya, berarti kan intelektual gitu. Jadi silakan, santri kuatnya di mana? Ya santri hari ini kan nggak kaleng-kaleng juga, ada juga anak pejabat di pesantren, anak pengusaha sukses di pesantren gitu. Artinya kalau boleh disederhanakan adalah jangan ragu untuk masuk, ya walaupun katakanlah secara finansial mungkin terbatas ya, tapi justru dengan berorganisasi nanti dia bisa terbantu untuk bisa mendapatkan berbagai pengalaman, sekaligus juga mungkin jembatan untuk bisa mendapatkan support finansial ya. Betul akses Pak. Betul akses finansial. Betul gitu sekali ya. Oke. Jadi memang penting ya. Penting. Organisasi ini setelah dia menjadi mahasiswa terus dirawat terus sampai kemudian dia berkembang di masyarakat ya, sesuai profesinya. Sesuai profesinya. Atau misalnya kalau dianalogikan, kalau kita pengen berjalan ke suatu tempat, kalau kita jalan kaki butuh waktu yang lama dan tenaga yang besar pula. Tapi kalau kita naik kendaraan, maka kita bisa mencapai tujuan lebih cepat dan beban yang lebih ringan gitu. Kendaraan itu adalah organisasi gitu ya. Cukup Pak Nanang? Iya. Makasih banyak. Ini luar biasa. Luar Makasih biasa Pak Akbar, ini, makasih Pak Nanang. Terima kasih banyak teman-teman santri ini. Ini kita hari ini dapat pencerahan yang dahsyat bahwa teman-teman para santri harus
bisa menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang. Ya. Aktif di berbagai organisasi, kembangkan kemampuan dengan kemampuan yang luar biasa. Betul, Pak. Dan jangan ragu untuk tampil, karena dari situlah kemudian masyarakat akan mengasah dan menilai sehingga kita memang layak untuk jadi seorang pemimpin. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.